Walau mereka ngejak perang dengan perang fisik, jangan. Karena mereka bagaimanapun orang yang tidak paham, wong sing gak ngerti, lamun ngerti ya gak ngarah ngono, maka kita harus tetap perangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Romli bin Kurdi Kanomas, pengasuh daripada Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Kurdiyah Al-Lubad Kanomas Pandeglang, Banten, mengajak kepada seluruh santri Banten pada khususnya, seluruh santri Indonesia pada umumnya, bahwa melihat situasi yang semakin tidak kondusif yang diakibatkan daripada tesis abal-abal Imaduddin Al-Hamuli, yang mana sekarang dia mengatakan bahwa biarpun seluruh ulama sedunia mensahkan, mensahihkan bahwa Alwi itu dia Rasulullah, dia Imaduddin beserta rekan-rekannya tidak akan pernah untuk mensahkan. Maka oleh karena itu saya menyatakan bahwa ini merupakan bukan sebuah perdebatan lagi yang tidak akan mungkin selesai dengan perdebatan. Saya menyatakan ini adalah saatnya untuk menyatakan sikap kepada siapa kita akan berpihak. Apakah akan berpihak kepada Imaduddin Al-Hamuli beserta gurunya Al-Macoli dan gurunya pula yang namanya Abu Yusuf yang mengatakan dan meminta duit ke malaikat Jibril. Dan saya menyatakan dan saya menanyakan siapa yang ngasih nama Abu Yusuf sama Yusuf yang meminta uang ke malaikat Jibril. Intinya, mari kita katakan sikap. Apakah mau mendukung Imaduddin, mengatakan bahwa Habaib Alwi itu bukan melihat Nabi, atau kita mendukung daripada pernyataan Syekh Nawawi Al-Bantani yang menyatakan dalam kitab Fuhul bahwa Habib Alwi itu adalah duriannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini, saat ini, saya secara pribadi berikut santri-santri saya menyatakan bahwa kami mendukung daripada pernyataan Syekh Nawawi Tanar. Dan kami meyakini bahwa Alwi para habaib itu adalah duriannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kami bawa sampai titik darah penghabisan. Dan seandainya mereka itu Imaduddin Al-Hamuli beserta kori ompong
dan gurunya yang bisa ngomong sama Sirem, dan Abu yang Usuf, katanya Abu yang Usuf yang mentari ke malaikat Jibril, termasuk Abbas Buntet dari Cirebon yang menyatakan dan telah mendeklarasikan katanya punya laskar fisabilillah untuk mensweeping para habaib. Maka kami katakan, saya katakan malam ini saya akan bentuk laskar habaib untuk melindungi daripada para habaib duriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya katakan ini, saya mengajak sekali lagi kepada para santri, khususnya santri Banten, santri Salafi Banten, umumnya muas santri di Indonesia, mari kita menyatakan sikap dan kita pertanggungjawabkan di kemuliaan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya katakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Kecoh, jangan terpengaruh. Walau mereka ngejak perang dengan perang fisik, jangan, karena mereka bagaimanapun orang yang tidak paham, wong sing gak ngerti, lamun ngerti ya gak ngarah ngono, maka kita harus tetap perangi lesan-lesan mereka, medsos mereka. Untuk apa? Untuk kita luruskan, untuk kita tinggalkan sejarah bangsa yang sebenarnya, sejarah suku-suku, sejarah adat istiadat dan kearifan-kearifan lokal ini harus kita pertahankan, karena inilah yang dikenal dunia, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, ngoten nggih? Nah, yang keempat, saya ingin teman-teman yang hadir di sini untuk mensosialisasikan dan menarik geret laskar sabilillah anggota baru yang militan, siap berjuang untuk menjaga adem ayeme Indonesia, Jawa Timur, Surabaya, dan malam ini ditandai oleh Allah di makam Mbak Karimah. Maka kita akan berjuang dengan akhlakul karimah yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh. Kita berjuang tidak dengan nafsu angkoro. Oleh perkara wani, wani ae. Tapi ini wow, kejadian di tempat saya, umpama nggak kasih takdir oleh Allah, diunjuk rasa oleh mereka, mungkin nggak seviral ini, enggak. Sampai ke Malaysia, sampai ke Hongkong, kalau ditelepon konco-konco kula nih. Terus jenengan. Nah itu tandanya Allah menyuarakan kebaikan-kebaikan ini, disuarakan oleh Allah. Mereka berjuang dengan nafsu. Saya tidak ingin laskar sabilillah berjuang dengan nafsu. Saya ingat betul cerita Sayyidina Ali ketika mau membunuh musuhnya, nggak jadi. Karena apa? Gara-gara Sayyidina Ali diludahi. Saya juga ketika nge-share sesuatu ke TikTok atau ke medsos, ketika hati saya punya kebencian, saya batalkan. Kita hanya berjuang, yang memberi hasil adalah Allah. Kita yakin dan saya yakin ilmu itu diturunkan oleh Allah atas alimannya Allah melalui ilmu, dan gerbangnya ilmu adalah takdir. Adakah satu ilmu yang tidak dilewatkan takdir kehidupan manusia? Tidak ada. Maka inilah Allah cara mengingatkan kita sebagai bangsa yang besar, yang sudah lama tertidur pulas. Bahkan kita punya tamu, kita tidur pulas. Ember kita diakui embernya, sepeda kita diakui sepedanya, baju kita diakui bajunya, pondasi rumah kita diakui dia yang pondasi. Apakah mereka salah? Tidak, kita yang salah. Apakah leluhur kita salah? Tidak, kita yang salah.
Maka kesalahan kita inilah yang membuat kita mendapat PR terberat dari calon anak kita, calon cucu kita, memberi PR kita seolah-olah berkata demikian, seolah-olah berkata demikian, Bapak, Mbah, aku gak butuh mbok tinggali dunia, tapi aku butuh sejarah sing sak beneré nduk Indonesia iki. Tonton sejarah iki kanggo aku anak, kanggo anakku putu. Sadar betul, lek niki PR dari anak cucu kita. Semangat ya. Ini PR anak cucu kita. Yang kelima, teman-teman Laskar, saya didatangi Pak Karno dan Pak Harto. Itu di yang Yudo Kardono waktu saya jadi kepala desa yang kedua, mau nyalon yang kedua. Beliau berkata, seorang pemimpin, seorang pejuang gak cukup cerdas, gak cukup sakti, gak cukup berani, gak cukup dengan gagah-gagah kita. Tirakat baik Pak Harto maupun Pak Karno. Maka sejak saya jadi kepala desa itu, alhamdulillah Allah membimbing saya ke arah itu dan dikasih Allah kemampuan. Nah, tirakat ini yang bagaimana? Dia menurut versi sampean dia mbak, sing seneng poso dia poso, seneng mangan mbak wiritan dia mangan mbak wiritan. Wong mangan niku nggih tirakat kok. Mangan niku tirakat. Lah nek ana wong ngomong mau mangan gak tirakat itu salah. Cuman sing mau mangan sing buat itu paham kan iku tirakat. Masalah lak ngoten. Lagi ya. Wong ngaji niku saged mboten tirakat. Penting wiritan mboten tirakat, hanya rutinitas. Wiritan sembahyang dalu bisa jadi itu rutinitas, bukan tirakat. Nek rutinitas akan menjadi adat istiadat. Nek adat sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada hikmah. Buktinya apa? Tabiat-tabiatnya yang kotor tidak pernah berubah. Sholat dalu, yang artinya sholat adalah bentuk komunikasi yang intensif antara sang kholik dan sang hamba. Tapi kenapa paginya kok lupa dengan komunikasinya dengan sang kholik? Ini menunjukkan bahwa hanya rutinitas. Alhamdulillah, ini yang kelima sudah saya sampaikan. Teman-teman Laskar Sabilillah, tirakat ya, berdoa ya. Doa itu jurus pamungkas. Doa itu senjata pamungkas. Makanya sampai sok berdoa, titik berdoa. Apa mana sing dijual lu masalah dunia. Gak kerasa aku mbek sampean kabeh wis gak percaya nek Allah Maha mengetahui atas kebutuhan kita. Kadang-kadang kita mendekte, ya Allah, aku berjuang ya Allah kayak ono hasil. Apa gak ero oleh Allah, napa lek jenengan mbek kula iki berjuang. Nggih ta betul? Nggih. Dadi gak perlu muri pangeran. Napa?